Halo Gobels, Ferry di sini. Dan kali ini gue akan melakukan ritual seperti biasanya untuk kebanyakan smartphone baru sekarang adalah ngetes smartphone tersebut untuk main game yang berat banget untuk sebuah smartphone mobile, yaitu Genshin Impact. Nah, kali ini gue akan mencoba main Genshin Impact di Realme 7 Pro. Nah, memang mungkin kalian banyak yang kayak ngapain tes lagi di Realme 7 Pro, mirip kok sama Realme 6 Pro. Nah, itulah di sini gimana gue udah kebetulan udah nyobain juga di Realme 6 Pro, dan gue mau coba main di Realme 7 Pro dan ngasih pendapat gue di Realme 7 Pro. Dan tenang aja, gue masih berencana untuk beli Narzo 20 Pro yang notabene cukup menarik untuk di-compare sama Realme 7 ini, terutama performa main, misalnya kayak main Genshin Impact itu. Yaudah, daripada penasaran, langsung aja kita cobain gameplay Genshin Impact di Realme 7 Pro. Let's check it out! Jadi kondisi baterainya itu lagi di 100% dan harusnya sih kalau secara storage nggak jauh beda sama smartphone lainnya, masih di 6, sekian giga ya, di 6,6 GB. Jadi masih sama aja. Untuk storage udah bisa gue simpulkan bahwa ini flat semua Android tuh 6,61 GB aja, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, nggak bisa dikurangin, nggak ada versi Lite-nya. Jadi langsung aja kita coba mainin Genshin Impact, kita coba open aja. Seharusnya sih memang secara performa nggak jauh beda antara Realme 6 Pro sama Realme 7 Pro, karena sama-sama pakai Snapdragon 720G. Cuman entah apa sih yang berbeda juga, gue nggak tahu. Harusnya sama-sama masih UFS 2.1 juga di dua-duanya, atau UFS 3.0. Nanti gue akan coba tulis kalau misalnya salah, termasuk RAM-nya. RAM ini tuh yang gue lupa ini model berapa sih, ini 8128 ya kalau nggak salah. Kalau si Realme 7 Pro ini udah gue agak tinggalin cukup lama, jadi mari kita cek dulu dia berapa sih. RAM 8GB, storage 128, ya benar, RAM 8, 128, Snapdragon 720G. Jadi itu speknya Realme 7 Pro, flat, nggak ada opsi memori lain, nggak ada opsi RAM lain, storage lain, dan ya gitulah. Kita coba aja load. Di screen-nya ini sedikit lebih smooth dibandingkan 6 Pro, sedikit, tapi kayaknya itu karena gue main 6 model 6 Pro tuh masih kayak di early versionnya Genshin Impact, jadi nggak really that representative sepertinya dengan optimalisasi yang sekarang udah ada. Dan sekarang kan juga udah support native 60 fps, tapi di intronya mah masih belum 60 fps, itu cuma di iPhone doang sayangnya. Kita coba tes berapa cepat loadnya. Ya, sama seperti yang gue bilang, seperti biasanya ngeload Genshin Impact itu termasuk pengaruhnya sama koneksi internet. Jadi seperti biasa gue di sini bergantung sama mobile data. Kemungkinan besar itu juga play a role dengan kecepatan loadnya Genshin Impact di Realme 7 Pro ini. Oke, jadi akhirnya load cukup lama sih, 2 menitan, tapi tadi gue juga tes koneksi internetnya nggak gitu bagus. Jadi itu juga yang gue bilang play a role dengan load speednya. Tapi sekarang udah ke load. By default dia settingannya, kita masuk ke setting dulu coba. By default kita dikasih low 30 fps, karena ya 30 fps berarti ini recommendednya. Gue akan coba push sedikit ke 60 fps dari low ini dan tes performanya sih. Harusnya sih masih oke lah 60 fps ini. Coba di game space nya juga ada. Bukan, itu bukan game space. Game space kan? Bukan. Oh iya, gue belum nyalain game space-nya. Oke, jadi 60 fps masih playable sih. Coba kita cari apa ya? Gue suka lawan si apa namanya ini nih yang di sini, Cryo Regis Fine. Ya, Cryo Regis Fine. Entah kenapa gue suka banget lawan dia sih. Tapi ini gue udah di world level 3. I think it's not that easy. Dan ini tadi baterai mulai dari 100%, 855. Nanti gue akan coba estimasi kurang lebih sudah habis berapa di ininya. Kita ganti dulu Xingqiu dengan Bennett. Bennett siapa sih namanya? Ini dia, Bennett, bener. Aduh. Ya bahasanya masih bahasa Inggris, ya udah deh. Oke, kita coba terjun. Di sana. Oke.
Kita langsung, buset kaget. Oke, turun. Hah? Kok ada? Aduh. Koneksinya. Aduh. Gini nih kalau koneksinya jelek nih. Aduh. Oh iya udah level 3 kan, level 50 ya, lupa. Duh, udah cupu sekarang. Side note, kalau kalian keseringan main pakai gaming smartphone, ini nggak enak banget main pakai smartphone biasa gara-gara hilang kontrol LR di atasnya. Aduh. Ya. Udah nggak bisa nge-solo lagi, gue mesti upgrade lagi. Tidak. Ah. Oke, jadi tadi kurang lebih gameplay di low 60 fps-nya, tapi gue nggak akan berhenti sampai sini. Sekarang gue akan mencoba ngedorong ke highest 60 fps. Oh, dan tadi itu masih baru berkurang dikit ya dari 100%. Ini nggak ada indikatornya sayangnya. Nanti gue coba cari informasinya udah berapa, dan ini mulai agak anget sih. Coba kita 35,8, 36,9 ya, masih agak adem tapi mulai naik ke 37, dan itu di low highest. Sekarang kita cobain aja, hajar settingnya paling mentok kanan atas, mentok kanan lah istilahnya, highest 60 fps. Nah, cuman gue menyayangkan sih Realme 7 Pro ini nggak ada nggak ada 90 Hz-nya, refresh rate yang tingginya. Alhasil tuh 60 fps-nya nggak se-smooth yang gua rasakan di smartphone dengan refresh rate yang lebih tinggi. Jadi gue cukup penasaran nanti Realme Narzo 20 Pro bisa sementok apa performanya, karena dia kan ada refresh rate 90-nya walaupun pakai MediaTek G95. Tapi for now, ini nyobain dulu Realme 7 Pro yang bukan notabene ini. Menurut gue ya, so far masih lancar banget. Dan ini kita di 60 fps, highest 60 fps, settingnya udah. Tadi sih gue ngelihat sekeliling masih oke, masih smooth ya. Ini coba kita jalan keliling-keliling dulu sebelum battle. Masih lancar sih, nggak nyampe stutter banget dan nggak nge-lag banget gitu loh dibandingkan smartphone yang lebih budget lagi. Kayak contohnya di Realme X gua itu main Genshin Impact tuh nge-lag banget. 710 udah nggak recommended buat main walaupun di lowest banget, itu agak nggak nyaman. Dan 720G ini surprisingly masih cukup baru, GPU-nya juga masih oke, CPU performance-nya juga masih oke, so not bad lah untuk kita ajak main-main. Cuman ini kan laut ya. Ya kurang lebih gitu sih. Coba kita masuk lagi ke battle lawan si, ada stutter dikit.
Ya Indian sih masih ada starter, tapi loading screen-nya setelah ke load itu nggak selama waktu start screen. Jadi that's alright I guess, masih not bad. Wey, pergi kamu nak. Aduh, buset, damage kan sakit banget. Sayangnya sih itu juga karena refresh rate-nya kecil, response time dari apa sih namanya, touch response-nya tuh nggak setinggi si Realme 6 Pro, walaupun kurang optimize dibandingkan ini. Nggak tahu kenapa gue ngerasa main di sini lebih lancar daripada 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 di Realme 6 Pro. Padahal secara spek tuh mereka berdua mirip, nggak jauh beda banget. Sama-sama pakai 720G kan soalnya, dan RAM sama-sama 8 GB dengan storage 128 GB juga. I guess what makes the difference itu adalah optimization softwarenya sih. Gue belum main lagi di Realme 6 Pro kayak apa sekarang, tapi si Realme 7 Pro ini bisa running quite okay. So yeah, masih bisa jadi opsi smartphone budget 4 jutaan ini. Sekarang sayangnya Realme 7 Pro sih harganya lebih tinggi dibandingkan itu sih, Realme 6 Pro itu yang gue sayangkan. Karena Realme 6 Pro punya spesifikasi tuh worth every penny, termasuk layar refresh rate-nya yang tinggi, dan sayangnya ini dihilangkan dari si Realme 7 Pro, yaitu nggak ada refresh rate tinggi. Sama satu lagi sih yang anehnya, gue bingung, lensa kameranya selfie-nya tinggal satu. Yang sebelumnya tuh masih ada apa namanya, masih ada ultra wide selfie-nya yang menurut gue tuh menarik. Kenapa menarik? Karena kasih range lebih luas gitu daripada selfie wide biasa aja. Oke, udah cukup kalian ngerus sih Realme 7-nya, tapi overall performance-nya untuk di gameplay highest 60 fps masih super playable banget, dan actually I'm having very fine experience sih dengan ini. Cuma levelnya udah ketinggian dan gue udah jauh kalah, damage-nya nggak bisa 1k seperti yang lain-lain. Ya mati. Sedih. Eat some food. Oke. Makan paimonnya boleh nggak? Nah, jadi ya tadi kurang lebih battle gameplaynya Genshin Impact pakai Realme 7 Pro, highest 60 fps. Masih playable apa enggak? Menurut gue sih playable banget. Ini oke sih, masih oke buat main, dan performance-nya masih cukup stable, masih bisa buat ini main-main casual grinding, masih oke. Tapi memang mungkin kalau kalian mau ngerasain full experience 60 fps, jawabannya bukan ada di Realme 7 Pro. Itu tetap entah kenapa, I guess belum ada smartphone Android yang bisa se-stable itu. Tapi kalau kalian pakai iPhone sih jauh lebih stable. Cuma buat di Android paling mendekati masih di flagship dipegang sama ROG Phone 3 yang gue biasa pakai jadi daily sih sekarang. Yaudah, gue coba kasih gameplay singkat lagi lainnya. Gue coba keliling-keliling UA, Mondstadt, dan ini pakai highest 60 fps sebelum gue cut off videonya di sini. Kita ke Mondstadt kali, UA aja dulu coba. Karena agak padat tuh kotanya. Mulai agak stutter ngeload environment-nya, tapi masih playable sih. Walaupun ini kita dorong ke highest 60 fps tuh masih ke load surprisingly, jadi not bad. Kalau kalian yang mau beli Realme 7 Pro buat main Genshin, jawabannya masih sangat bisa. Cuman kalian perlu tahu aja performa starternya di kota sih. Ini tadi gue di kota, di luar nggak segitunya, tapi masih oke lah.
Oke, paling segitu aja untuk gameplaynya Genshin Impact di Realme 7 Pro. Oh ya, cek suhu dulu gitu ya. Tadi itu, akhirnya masuk ranah 40-an, 42,5 di dekat kameranya, dekat prosesornya, harusnya berarti sini nih, di sini 42,5 suhunya. Masih cukup adem sih ya, considering gue biasa main di ROG Phone 3 aja udah nyampe 47, so 42 is okay sih. Tapi performanya juga dengan CPU yang agak underpowered sih, 720G, tapi masih oke. Dan coba kita cek sisa baterainya, tadi kan 100%. Sekarang berarti setelah gameplay sekitar 16 menit, baterainya itu sisa 92%. Jadi hampir berapa, 8%, 2 menit buat 1%, itu masih oke sih, masih oke banget sih. Dan 7 Pro kalau kalian ragu baterainya habis, ada 65 watt dart chargingnya sih, itu lebih oke lah. Sekian dulu untuk video kali ini, dan itulah tadi gameplay Genshin Impact di Realme 7 Pro. Apakah playable? Playable banget. Highest 60 fps masih bisa dihajar, tapi gue rekomen diturunin aja di medium atau low. Mungkin aturan defaultnya aja low, itu pasti udah nyaman banget buat main. Performa baterai oke, performa adem juga oke, dan Realme 7 Pro worth it buat Genshin Impact kok. Cuman buat Genshin Impact doang, tapi kalau kalian punya opsi lain, up to you guys. Dan yang buat nanyain Narzo 20 Pro, tungguin ya, gue belum beli karena itu harus nunggu 11-11 biar promonya enak. Dan coba nanti kita compare sama si 7 Pro juga. Yaudah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan kalau yang belum subscribe, langsung saja klik tombol subscribe di bawah beserta lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video berikutnya. Dan yang punya pertanyaan, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya, Googles. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.